Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Bahas pandemi COVID-19, ancaman krisis pangan dunia semakin nyata. Namun ironisnya, Indonesia sebagai negara agraris dan memiliki makanan pokok nasi tidak memegang status pemegang ekspor beras utama global. Lalu siapakah sebenarnya Indonesia mengantisipasi ancaman krisis pangan ini? Berikut liputannya. Ketersediaan pangan, saya minta kepada para gubernur, bupati, dan wali kota agar hati-hati. Sekali lagi, hati-hati. Peringatan hati-hati yang terucap dari mulut Presiden Jokowi bukanlah tanpa sebab. Pasalnya Organisasi Pangan dan Agrikultur alias FAO telah memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 bisa menimbulkan krisis pangan. We conclude on the side of the production of the supplies that we have enough food today. Food is available today. The problem really in this phase is access to food. So people won't have access to food because they are losing their jobs, because they don't have the income. Developing countries will be facing significant challenges because of recession in the world. And therefore that is what explains why undernourishment could increase to 132 million and poverty. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk nomor 4 terbanyak di dunia harus mewaspadai ini. Karena sebagai negara dengan bahan pokok makanan nasi, Indonesia tidak memegang status pemegang ekspor bebas utama global. Hal ini patut disayangkan, mengingat sektor pertanian sebenarnya berkontribusi hampir 30% bagi penyerapan tenaga kerja tanah air. Jika tergoncang, berakibat meningkatnya pengangguran secara signifikan, serta mengganggu pasokan makanan bagi lebih dari 260 juta penduduk Indonesia. Sebagai negara agraris, dunia pendidikan berperan penting dalam mengurangi dampak krisis pangan ini. Salah satunya lewat SMK Pertanian. Dalam pengembangan SMK Pertanian, kami juga mendorong untuk SMK itu memiliki teaching factory. Mereka itu melakukan bagaimana berbudidaya, bagaimana mereka melakukan praktek-praktek baik di industri pertanian di sekolah masing-masing gitu ya, dengan harapan selain mereka bisa memproduksi komoditas-komoditas pertanian, mereka juga secara tidak langsung memupuk anak-anak dengan kompetensi keahlian. Lewat Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian yang berada di Cianjur, Jawa Barat inilah salah satunya. Para guru-guru dari seluruh Indonesia mendapatkan pelatihan baru terkait budidaya dan pertanian modern. Salah satunya juga menimbulkan kembali kesadaran generasi muda untuk bertani. Pertanian ini tidak digambarkan ortodok, yang kurang gaul, kurang dikenal, padahal disitulah bahwa kita sebagai negara agraris perlu adanya terobosan atau inovasi teknologi yang bisa kita membuat negara kita semakin ketahanan pangannya semakin berjaya dalam ketahanan pangan. Jika ini bisa terrealisasi, swasembada pangan di tanah air dapat terlaksana dan bukan lagi isapan jempol belaka. Eko Primandani, CNBC Indonesia.